Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi dengan cukup signifikan, sebesar 4,98%. Dengan total market cap sekarang mencapai di 1,99 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat, sayangnya Bitcoin kembali ke angka 43.300-an. Ya, artinya dua support penting yang kemarin kita bahas tertembus, ya. Dan itu merupakan penurunan sebesar 4,23% dalam 24 jam terakhir. Dan untuk Ethereum, kita bisa lihat dia turun sebesar 4,8, lalu BNB turun sebesar 4,02, lalu Terra Luna dia turun sebesar 6,52%, Solana sebesar 8,6. Jadi rata-rata kita bisa lihat semuanya terkoreksi, ya kecuali ya ini kalau stable coins kita nggak hitung ya. Kita bisa lihat semuanya nyaris, ya sampai sekarang semua terkoreksi ya, luar biasa sekali. Jadi ya baik lagi ya, itu semua dibantu oleh dropnya Bitcoin yang luar biasa dramatis ya. Kita bisa lihat bahwa pada faktanya kemarin kita bilang ini dua support yang penting yang harus di hold oleh BTC untuk di daily ya. Nah, tetapi kita dengan lihat tertembus dengan telak ya, telak sekali. Kita lihat kemarin itu kurang lebih berapa persen ya. Ini penurunan sebesar 5%-an kurang lebih. Jadi ya cukup signifikan dan cukup bikin deg-degan juga jujurnya ya. Kenapa bisa deg-degan? Karena 43.000 seperti yang kalian tahu itu sekarang di bawah dari bull support band. Kita lihat di sini ya, di bawah dari bull support band. Nah, walaupun masih ada sekitar 4 hari lagi ke depan, ya, tapi tetap ini dia sedang retest. Otomatis lumayan bikin ya cenut-cenut ya. Dan tentunya ini drop ini dibantu oleh The Fed ya, lagi-lagi Jerome Powell, di mana kemarin ada FOMC meeting minutes. Tapi jujurnya, to be perfectly honest, gue nggak nyangka bakal sampai dropnya segini besar. Karena baik lagi ini bukan hasil ya, belum ada ketemu berapa peningkatannya. Ini hanya FOMC meeting minutes dan hanya di kesannya mendapatkan hint bahwa kemungkinan besar akan naiknya 50 basis points atau setengah percentage point ya. Dengan ini saja ternyata tiba-tiba market ngedrop ya. Jadi jujurnya gue nggak terlalu nyangka ya. Dan ditambah lagi malam ini ya, tepatnya jam berapa nih kita lihat ya. Ada lagi ini initial jobless claim yang nanti setengah 8 malam. Jadi ini juga cukup penting ya. Nah, jujurnya gue pikir ini bakal lebih berefek dibanding si meeting minutes ini. Tapi ternyata market berkata lain. Nah, jadi untuk Bitcoin seperti apa nih ya? Nah, untuk Bitcoin yang menjadi ultra penting sekarang adalah weekly close ya, weekly close. Kalau sampai weekly close BTC di bawah dari 43.781 ya, atau kalau mau lebih gampang, mau lebih bagus lagi angkanya bulat, dia nggak sampai di bawah dari kalau dia close di bawah dari 44.000, that's gonna be bad. Ya, that's gonna be bad untuk Bitcoin. Nah, kenapa? Lagi-lagi dia masuk ke bear market ya. Kalau sampai dia close di bawah dari bull support band ya, atau close di bawah dari 43.700-an, Bitcoin akan balik lagi ke bear market dan tentunya itu akan buruk ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan, ini masih ada 4 hari ke depan. Jadi masih ada kemungkinan selamat ya, karena sekali lagi week kalau kita lihat di sini pada tanggal 20 September, ini weeknya lumayan jauh di bawah dari bull support band ya, sampai titik terendahnya itu di sini mana lowest point-nya di 39.000 ya. Tetapi pada faktanya karena hanya week saja dan berhasil tetap close di atas ya, di atas dari bull support band, maka aman. Ya, jadi Bitcoin sebenarnya masih punya chance ya dalam 4 hari ke depan. Ya, kalau sampai dalam 4 hari ke depan dia berhasil close di atas dari bull support band, itu akan menjadi pertanda yang sangat baik untuk Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk secara daily-nya ya, atau yang lebih short term-nya lah gitu kesannya, PR-nya adalah jangan sampai dia lanjut lagi turun. Ya, lanjut lagi turun sampai ke EMA 50. Karena kalau sampai dia retest EMA 50, otomatis 4 hari ke depan akan cukup sulit untuk BTC bisa kembali di angka 44.000. Ya. Nah, otomatis kalau terjadi seperti itu, dia akan close di bawah triple support band. Ya, and that's bad. Ya. Nah, untuk hari ini, newsnya basically ya kita sudah bahas tadi ya mengenai FOMC. Di mana ya si FOMC meeting minutes ini ternyata membuat markets bergejolak ya. Dan bergejolaknya bukan hanya BTC saja ya, tetapi saham-saham Amerika pun cukup drop ya, terutama Nasdaq. Kita bisa lihat Nasdaq bahkan kurang lebih dropnya mirip-mirip seperti BTC ya. Nyaris ya mungkin kurang 1% lah ya. Kalau Nasdaq dia minus sebesar 4%. Jadi luar biasa besar.
Dan kita lihat semua juga memiliki sentimen yang cukup mirip-mirip ya. Ini S&P dan juga Dow Jones. Jadi saham-saham Amerika memang ikutan ketarik juga gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan sekalian aja kita masuk ke buy limit karena hari ini newsnya sudah kita bahas juga tadi di depan. Untuk BTC sekarang buy limit bisa pertimbangkan buat kalian yang lebih masuknya ke medium risk mungkin ya. Medium risk bisa pertimbangkan MA200 di 4 hourly chart yang ada di daerah 42.525 ya. Sekali lagi itu untuk yang medium risk. Nah, untuk kalian yang konservatif sebenarnya bisa pertimbangkan MA50. Walaupun gue berharap nggak kena MA50-nya ya, karena baik lagi kalau sampai kena 50, ada kemungkinan BTC sulit untuk close di atas dari bull support band ya. Nah, tapi baik lagi itu buat yang konservatif bisa pasang di situ ya. Nah, untuk yang agresif hari ini gua nggak sarankan untuk agresif ya, karena lihat sendiri price actionnya ya. Jadi buat yang agresif bisa sama-sama di medium risk yaitu di MA200 tepatnya di 42.525 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan sekali lagi buat kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin dan alternatif coins lain bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Ada macam-macam. Ada apa? Ada Bybit, ada Maxi, ada Pionex, dan banyak lagi ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan tidak wajib, itu semua tidak wajib ya. Buat lo yang tergerak saja untuk membantu perkembangan dari TCI ya. Dan satu lagi juga, DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal dan bukanlah financial advice. Jadi sekali lagi gue tekankan tujuannya adalah untuk edukasi dan untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya Cardano, dan dia ikutan jebol tentunya. Dan jebolnya nggak tanggung-tanggung, ya tembus 3 support sekaligus. Yang pertama struktur di $1 lebih 14 sen, yang terbentuk pada tanggal 31 dan 1 April di sini, tembus dengan sangat sangat kuat. Lalu juga tembus struktur yang terbangun pada tanggal 25 dan 26 Maret, ya dua-duanya adalah sebuah higher low yang tembus dengan satu candle plus MA20 di harga $1 lebih 92 sen kemarin ya. Basically daerah yang sama di daerah sini juga ya. Jadi ya sayang sekali untuk Cardano, tapi baik lagi ya itu semua terjadi karena BTC ngedropnya signifikan. Jadi ya baik lagi ini menunjukkan dan mengingatkan pada kita bahwa BTC adalah masih jadi induknya ya, masih jadi induknya, dan semua cryptocurrency mau tidak mau akan memiliki korelasi yang tinggi terhadap BTC ya. Nah, sekarang silver liningnya apa? Silver liningnya minimal dia nggak tembus $1 lebih 3 sen ya di daerah sini. Ini merupakan struktur yang terbentuk cukup lama di sini ya, dari tanggal 22 Januari sampai tanggal 3 Februari terus-terusan dites ya. Bahkan ada sempat tes lagi juga pada tanggal 12 dan 14. Berkali-kali menjadi support yang sangat baik untuk Cardano ya. Nah, jadi kita bisa lihat semoga saja andaikan kalau momentumnya lanjut turun, jangan sampai tembus daerah $1 lebih 3 sen ya. Dan untuk buy limit sebenarnya ya otomatis sudah kena semua kemarin ya. Jadi mungkin satu-satunya buy limit yang bisa gue sarankan untuk sekarang ya untuk Cardano adalah daerah $1 lebih 3 sen. Dan itu semua mencakup untuk yang konservatif dan medium ya. Untuk yang agresif lupakan dulu ya. Sekarang harga sedang dibanting. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Gue ulangi lagi. Untuk buy limit bisa pertimbangkan di daerah $1 lebih 3 sen, di mana ini adalah sebuah struktur yang cukup oke menahan harga Cardano dalam beberapa bulan lalu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya adalah ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat akhirnya koreksi signifikan ya. Setelah kemarin-kemarin bertahan di atas dari daerah-daerah sini ya, daerah-daerah yang cukup overbought, di mana dia beberapa kali keluar dari Bollinger Band ya, lebih tepatnya upper band, plus RSI juga di atas 70 ya. Di sini bisa sampai tertingginya di sekitar 78. Nah, akhirnya turun juga. Dan semoga seperti yang gue bilang kemarin, gak ada yang maksain beli di resistensi ini ya. Karena baik lagi ya, gue ngerti sih monkey brain ya. Tapi sekali lagi kita biasa harus menunggu koreksi. Ya, dan sekarang koreksi sudah datang untuk Solana. Jadi bagi kalian yang lebih ke medium risk, kemarin sudah dapat posisi tentunya di $117 ya. Lebih tepatnya 117,66. Nah, untuk sekarang yang konservatif kemarin atau hari ini nyaris kena ya, nyaris kena. Di mana pada hari ini tuh harga terendahnya sampai di 110,92. Sementara untuk yang konservatif di 110,79. Jadi bedanya dikit banget, cuma 20 senan ya. Nah, jadi untuk kalian yang konservatif bisa pertimbangkan ya di sini daerah MA20 yaitu di daerah $110 lebih 79 sen, atau kalau mau kalian bulatin ke $111 juga boleh ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan untuk medium risk dan yang agresif otomatis pada hari ini ya udah ketembus ya, semuanya udah dapat posisi. Jadi pada hari ini yang tersisa hanya konservatif saja bagi Solana ya. Sekali lagi gue ulangi, untuk yang konservatif di daerah $110 lebih 79 sen, atau kalau mau lebih biar lebih mudah, pasangnya di $111 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, dan otomatis PR-nya adalah mempertahankan MA20 yang sebenarnya sekarang bagusnya apa? Dia memiliki confluence dengan daerah 110 di sini plus 105 ya, dua struktur yang masih belum tertembus. Nah, semoga saja Solana bisa cukup kuat ya secara TA sehingga bisa bertahan di atas dari tiga support ini ya, tiga support ini yang sedang berconfluence. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya ke Phantom. Lagi-lagi Phantom jebol juga ya, MA20-nya jebol juga. Jadi buat kalian yang kemarin konservatif sudah dapat posisi juga di sini ya. Walaupun sekarang sedang nyangkut juga. Tapi baik lagi nggak apa-apa karena ya untuk long term. Nah, untuk sekarang, Phantom dengan sangat jelas supportnya adalah di daerah $1 lebih 27 sen, di mana di sini adalah sebuah struktur yang terbangun pada tanggal 13 dan 14 Desember 2021 ya. Yang waktu itu sempat menaikkan harga Phantom kembali ke, well, technically nyaris new all time high, tapi enggak ya, nyaris. Jadi, harapannya adalah semoga saja Phantom bisa kembali menemukan momentum untuk bisa bertahan di atas dari $1 lebih 31 sen ya. Dan otomatis di waktu bersamaan buat kalian yang kemarin lupa pasang di sini di MA20, nah kalian sedikit beruntung ya, hari ini bisa digeser ke daerah $1 lebih 27 sen. Atau kalau mau dibuletin $1 lebih 28 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentunya nggak ada yang agresif dan medium risk. Karena kenapa? Ya sudah ketembus semuanya ya. Jadi untuk pada hari ini hanya konservatif saja, dan itu pun pindah dari MA20 ke $1 lebih 28 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Gue ulangi lagi di $1 lebih 28 sen. Dan tentunya PR terbesar dia adalah mempertahankan struktur ini ya, $1 lebih 28 sen. Karena kalau sampai dia mulai tembus di sini, ya siap-siap ada kemungkinan dia akan mengejar 1,2 sampai ke 1,9 ya. Ya, jadi ya baik lagi ya, kalau sampai struktur ini pecah, ini cukup signifikan untuk Phantom. Jadi sekali lagi, semoga saja BTC bisa kembali lagi rally ya, sampai ke daerah 44 ribuan lagi. Phantom mungkin akan selamat ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya BNB. Untuk BNB kita bisa lihat, sayang sekali akhirnya daerah $433 tertembus juga. Dimana sebelumnya BNB dengan sangat luar biasa mempertahankan daerah situ ya. Saat dia tembus di sini tanggal 30 Maret, dia sempat breakdown sehari, tetapi besoknya menemukan momentum lagi, dan basically sejak tanggal 1 April dia terus berusaha mempertahankan daerah 433 ya. Dan mungkin beberapa dari kalian juga sudah sempat dapat posisi di sini ya. Tetapi kita bisa lihat salah satu problem terbesarnya adalah dia lack in volume akhirnya ya. Dia ketahan oleh Bollinger Band di sini, bahkan nggak sampai ke EMA 200 ya. Akhirnya BTC mulai drop, dan akhirnya menarik juga BNB turun sampai menembus $433. Di waktu bersamaan juga sayangnya menembus MA20. Jadi langsung kena 2 ya. Dan yang sedikit lebih sedihnya lagi adalah ya, hari ini sedih terus ya untuk BNB, yaitu adalah dia sekarang MA20-nya mulai menunjukkan dia sebagai resisten di sini ya. Kita bisa lihat harganya sedikit ke-reject di sini. Lebih baik lagi masih ada 20 jam ke depan. Semoga saja BNB close daily-nya bisa di atas 20. Ya, itu tentunya adalah salah satu movement yang kita harapkan supaya BNB bisa kembali lagi bullish ya. Nah, tetapi kita harus selalu siap. Kalau andaikan dia ke-reject di sini, kemungkinan besar targetnya adalah di $410, yaitu adalah sebuah struktur sebelumnya resisten ya, yang terbentuk pada tanggal 1 Maret sampai tanggal 3 di sini. Nah, semoga saja apabila ini ke-reject ya, dan dia lanjut turun, itu akan terpantul di daerah sini. Nah, maka dari itu, daerah $410 ini bisa kita pertimbangkan untuk menjadi buy limit bagi kita yang mungkin masukin lebih ke konservatif ya. Untuk yang agresif dan medium risk ya udah dapat semua posisi di atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Gue ulangi lagi, buat kalian yang konservatif bisa pertimbangkan di daerah $410. Oke, dan selanjutnya adalah untuk Luna. Dan Luna kita bisa lihat dibandingkan dengan ya koin-koin lain, ini masih jauh lebih perkasa ya, dimana dia masih secara struktur saja masih intact ya, dia masih utuh. Dimana struktur yang paling baru adalah di daerah $102 lebih 76 sen.
Dan ini sekarang sudah semakin dekat dengan MA20 juga. Ya, jadi that's good. Dan untuk buy limit, otomatis kita bisa pertimbangkan juga di daerah situ. Ya, sekali lagi itu di daerah $102 lebih 76 sen. Atau alternatively bisa juga pasang di MA20 di daily, yaitu di $101 lebih 71 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, dan sekali lagi seperti yang kita bisa lihat pada faktanya, Luna ini adalah mungkin bisa dibilang aset kripto yang sekarang paling bullish secara struktur, secara volume dan momentum, semua dia yang masih paling oke. Nah, jadi tentunya kita akan lihat nih, apakah dia bisa bertahan nggak kalau BTC kembali dump, ya. Semoga saja enggak ya. Semoga saja BTC bisa kembali reclaim daerah bull support band, ya, yaitu di daerah 43.700-an. Kalau sampai dia bisa weekly close di atas dari daerah situ, otomatis Luna momentumnya akan tambah lebih kuat lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan mungkin ya tambahan satu lagi juga, Luna sekarang ada korelasi yang lebih besar lagi terhadap BTC harusnya. Karena kenapa? Ekosistem Luna sekarang menggunakan BTC sebagai indirect peg untuk USD mereka. Ya, jadi ya mungkin akan ada pengaruh lagi ya ke situ. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, dan gue ulangi lagi, untuk buy limit bisa kalian pertimbangkan antara daerah $102 sampai $101,71 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Terra Luna. Oke, dan selanjutnya adalah Matic. Untuk Matic kita bisa lihat price actionnya kacau ya. Dimana kemarin kita bisa lihat dengan sangat jelas dia menembus EMA50 dan struktur di $1.53 ya. Jadi sayang sekali, dan ini balik lagi basically ke daerah ini lagi ya, daerah Maret awal lagi, yaitu price range awal-awal lagi ya. Nah, tentunya ini dengan sangat jelas adalah rejection dari MA200 yang berkali-kali di retest oleh Matic, dan dia sepertinya nggak cukup momentum di sini ya, volume juga terus-terusan stagnan di sini. Akhirnya BTC berkata lain dan ketarik semua turun ya. Nah, jadi untuk Matic sekarang ini adalah satu pertanda yang nggak terlalu bagus jujurnya ya, karena strukturnya pecah total di sini ya. Tembus 20, 50 dan juga struktur di sini. Nah, jadi untuk Matic gue pribadi lebih masuknya ke wait and see, karena masih ada kemungkinan dia akan membuat lower low ya, apalagi kalau sampai dia mulai bisa daily close di bawah dari sini ya, di bawah dari sekitar $1 lebih 35 sen ya, close di bawah sini, siap-siap. Targetnya adalah ke $1 lebih 12 sen di sini ya. Dimana ini adalah sebuah struktur yang terbentuk pada tanggal berapa nih ya? Kayaknya ini di weekly deh masuknya ya. Yes, ini masuk di weekly yang terbentuk pada tanggal 20 September sampai tanggal 27 September. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tentunya harapannya adalah $1 lebih 35 sen bisa menahan harga Matic. Ya, jadi buat kalian yang mungkin mau tetap akumulasi Matic, bisa pertimbangkan akumulasi di daerah $1 lebih 35 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.